penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil Kenapa kita harus buat kesepakatan kelas? Minta apa ya? Supaya pembelajarannya berjalan lancar, tertib, ya. Nah, kira-kira kalau ibu tanya anak ibu semuanya nih, tahukah dengan aturan-aturan yang bisa membuat kelas kita jadi nyaman dan tertib? Tahu nggak dengan aturan-aturannya? Kalau tahu nanti silakan tunjuk tangan, lalu ibu yang tuliskan di kertas catnya nanti. Nah, bisa anak ibu menyebutkan apa contoh aturan yang bisa membuat kelas kita ini ketika belajar tertib belajarnya, nyaman belajarnya, aman belajarnya. Nah, siapa yang bisa memulai dulu? Apa contoh aturannya? Apa? Siapa tunjuk tangan? Kalau tunjuk tangan seperti ini, jangan takut antara takut dan tidak. Nah, harus percaya diri. Ayo, biar dipilih. Apa contohnya? Kaidah Hanifah sebutkan. Tidak boleh makan. Ya, tidak boleh makan di dalam kelas. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak. Kita tulis ya, nomor satunya tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, ini nomor satu.
dengan guru. Kalau gurunya bilang duduk, berarti muridnya duduk. Kalau dibilang mendengarkan, berarti mendengar. Kalau yang mendengar apa? Pakai pintar, pakai telinga. Kalau Bu Yanti bilang melihat semuanya ke depan, bolehkah kita lihat lagi ke belakang? Nah, berarti nanti kita papan tulis ke depan. Ya kan sih? Ya. Nah, apapun dengan Bu pintar. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Atau nunjuknya pakai tangan kiri, boleh? Cepat. Nah, nunjuknya pakai tangan ke belakang. Nah, apa ada contohnya, Sen? Tidak boleh berantem dalam kelas. Berkelahi. Jadi sudah menyanyi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Ternyata masih ada yang pukul-pukulan. Ya kan? Nah, tapi bisa dibilang tadi harus apa dengan teman? Saling apa dengan teman? Saling menyayangi pintar. Kita buat ya. Tidak berkelahi. Ada. Ah, jadi ulang lagi. Ada lagi, Nak? Ada lagi? Apa? Apa? Coba sebutkan. Ayo sebutkan. Udah tadi apa lagi, Nak? Ada lagi? Yang dibacakan lagi ya? Yang dibacakan ya? Siap-siap mendengar? Siap mendengar? Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita. Kita baca ya. Nomor 1 Bani. Tidak boleh makan di dalam kelas. 2. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. 3. Tidak boleh main coret-coret dinding. 4. Saling sayang dengan teman. 5. Tidak boleh berlarian di dalam kelas. 6. Mengerjakan PR. 7. Meminta izin jika tidak masuk. 8. Patuh dengan guru. 9. Tidak berkelahi. Nah, sekarang Ibu mau ubah katanya menjadi lebih positif, lebih baik lagi bunyinya. Contoh, nomor 1 tadi apa Mama? Tidak boleh makan dalam kelas. Nah, kira-kira apa bunyinya? Makan ketika jam istirahat. Nah, kalimat positifnya makan ketika jam istirahat. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau bunyi kalimatnya lebih bagus, apa kira-kira? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, buanglah sampah di tempatnya. Buanglah sampah di tempatnya. Nah, nomor 3, tidak boleh mencoret-coret dinding. Apa kalimat positifnya? Menjaga kebersihan kelas. Suka dengan kelas bersih atau kotor tadi? Bersih. Nah, lanjut. Saling sayang dengan teman. Nah, siapa yang sayang sama temannya? Yang nggak sama teman berarti ada yang nggak suka sama temannya nih. Siapa yang sering berkelahi di dalam kelas kita? Yang sering berkelahi siapa? Ya. Abi sama Asep. Apa lagi? Bintang sama Dapa, sama Dian. Ya, Kenji sama Dapa sering berkelahi sama Abi. Kita semuanya adalah saudara. Kenapa saudara kata Bu Yanti sampai 5 tahun ke depan? Ya, sampai 5 tahun ke depan kamu akan satu kelas. Lama 5 tahun, baru kecil-kecil sendiri sampai
tadi sudah kita sepakati, bisa kita patuhi sama-sama. Bisa kita patuhi sama-sama. Siapa yang bisa mematuhi kesepakatan yang telah kita buat bersama-sama? Nah, sekarang tuliskan nama kamu di bawah ini. Nama panggilan saja. Mulai dari kelompok 1 nanti. Kenapa tulis nama bro? Karena kelas 1 belum bisa bikin tanda tangan. Saudara yang bisa bikin tanda tangan?
Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat hidup, nikmat segalanya. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 37 Alangawas, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 37 Alangawas. Adapun kegiatan pagi siang ini yaitu tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Yanti Bakar SPD, yang akan memberikan pengalamannya tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah ini. Lanjut saja sekata-kata dari Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk lagi di ruangan ini. Salam kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan antara kata Allah Masya Allah yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada hari ini, dan istimewa sekali buat Ibu Guru kita yang CGP pada hari ini, Ibu Yanti Bakar SPD. Baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang kegiatan Ibu Yanti pada hari ini akan menampilkan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nantinya dengan judul penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Yanti. Nah, kita akan memahami apa yang akan disampaikan beliau nantinya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktunya, karena Ibu Yanti akan berbagi praktek baik menyebarkan budaya positif di sekolah kita ini dan yang sudah dilakukan di sekolah ini. Kepada Ibu Yanti kami persilakan saja waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru termasuk Ibu Kepala Sekolah karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita, marilah kita buka dengan ice breaking terlebih dahulu agar kegiatan ini lebih aktif dan menyala. Silakan Bapak Ibu berdiri.
Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan diseminasi budaya positif hari ini, konsep inti posisi ya, baiklah, untuk materi diseminasi budaya positif hari ini, konsep inti budaya positif yang akan dijelaskan adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, motivasi perilaku manusia, yang keenam, posisi kontrol guru, ketujuh, keyakinan kelas, dan kedelapan, segitiga diskusi. Bapak Ibu, saya yakin pasti pernah mendengar mengenai paradigma baru tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar Bapak Ibu semuanya? Ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah kenal sekali dengan lambang pelajar Pancasila di layar kita. Ingat lagunya Bapak Ibu? Ingat lagunya? Bisa kita lakukan bersama-sama? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu adalah tujuan akhir dari pembelajaran kita dari seorang pendidik Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah miskonsepsi yang sering terjadi tentang teori kontrol. Mungkin dari gambarnya kita bisa menelaah. Ada gambar tangan yang mengontrol murid-murid kita. Nah, pada teori dari Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa kita pendidik itu tidak menuntut, tapi lebih kepada menuntun anak. Nah, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama itu guru mengontrol murid, bahwa kita guru ini mengontrol murid. Padahal bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Yang keempat, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang sudah terjadi dalam pembelajaran kita sehari-hari, yang mungkin bisa kita berubah sesuai prosesnya nanti Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini kita lakukan sehari-hari yang kita patut berubah sesuai dengan paradigma barunya nantinya. Stimulus respons tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, stimulus respons tentang dunia, realitas bahwa kebutuhan kita itu sama. Nah, teori kontrol tentang dunia itu menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Lanjut yang kedua, Bu. Yang kedua, stimulus respon tentang dunia itu semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrol tentang dunia itu bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, karena setiap orang itu berbeda juga. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. yang keempat, kita semua berperilaku memiliki tujuan yang sama, memiliki tujuan. Yang
kategori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya di stimulus respon terhadap dunia bahwa kita bisa mengontrol orang lain, tetapi di teorinya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus konsepnya tentang dunia, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, dan teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon tentang dunia, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol tentang dunia, model berpikir masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini adalah stimulus respon tentang dunia. Padahal dari kontrol dunia itu menyatakan hal yang benar. Contoh realitas, tentu kebutuhan kita itu sama. Tidak bisa kita memaksakan kebutuhan kita itu, maksudnya kebutuhan kita itu kan berbeda-beda. Tidak bisa kita memaksakan bahwa kebutuhan kita itu adalah sama. Termasuk terhadap serta didik kita, bahwa mereka adalah kepribadiannya unik, berbeda-beda kecerdasannya. Lanjut disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward ataupun ancaman dan hukuman. Nah, di sini sering terjadi ya Bapak Ibu bahwa kita sudah terbiasa memberikan reward kepada anak-anak. Padahal ternyata reward itu bisa saja menyakiti hati satu teman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sesuai dengan profil prajurit Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sementara nilai kebajikannya yang dapat kita peroleh adalah nilai toleransi, rasa hormat, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, dan komitmen. Untuk keterampilan hidup yang akan kita peroleh nantinya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dalam diri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita semua pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita semua pasti punya kebutuhan. Nah, di sini kebutuhan kita itu sudah digolongkan berdasarkan 5 poin. Bapak Ibu pasti butuh apa saja? Silakan sebutkan butuh apa saja Bapak Ibu. Bu Juli mungkin butuh apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu termasuk dalam golongan ya kasih sayang, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Bapak Ibu ada suka jalan-jalan rekreasi atau bagaimana? Suka? Nah, itu termasuk ke dalam poin kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Butuh pakaian baru Bapak Ibu? Iya, itu sesuai dengan poin bertahan hidup. Butuh perumahan? Bu Dewi butuh perumahan? Nah, termasuk ke dalam poin bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan.
mungkin ada yang butuh atau mengejar prestasi di sini. Nah, itu termasuk dalam poin penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini terbagi dua, yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri kita dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri. Nah, untuk motivasi ekstrinsik yaitu terdiri dari contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sedikit bercerita tentang poin motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan terhadap siswa Bapak Ibu yang sangat disiplin. Contoh, kehadirannya tepat waktu selalu. Mungkin Bapak Ibu memberikan bintang. Nah, nanti ketika mungkin Bapak Ibu tidak hadir pada hari pembelajaran, nah ketika guru lain yang masuk untuk menggantikan, maka anak murid kita mungkin tidak akan berperilaku seperti itu lagi, karena mereka terbiasa mendapatkan penghargaan dari kita. Nah, berarti itu adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari intrinsik. Yang kita kerja di sini adalah motivasi intrinsik, yaitu menunjukkan dari dalam diri peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini saya minta bantuan Bapak Ibu dulu mengenai perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti Bapak Ibu tuliskan, boleh berkolaborasi dengan teman di samping untuk memberikan penjelasan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kertas sticky note. Yes. Konsepnya betul. Bukan konsepnya yang bagian kertas cat hukuman itu biasanya bagaimana? Perbedaannya dengan konsekuensi atau restitusi? Iya. Nah.
Bapak Ibu. Pemahaman awal Bapak Ibu saja mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan secara garis besarnya pengetahuan Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, garis besarnya yaitu Bapak Ibu membuat di sini bahwa hukuman itu lebih bersifat satu arah, yaitu yang biasa membuatnya adalah guru biasanya ya Bapak Ibu ya. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan hukuman adalah suatu tindakan penegasan atau atas perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, konsekuensi. Secara garis besarnya di sini adalah konsekuensi itu bersifat terencana atau sepakat antara guru dan murid. Dampak dari perbuatan yang dilakukan sepihak, belajar hal baru karena menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik. Untuk restitusi muncul solusi dari masalah, mencari solusi dari masalah. Yang kedua, restitusi itu adalah proses pemulihan secara kolaboratif. Baik, kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, yang Bapak Ibu buat tadi secara garis besarnya sudah bagus. Namun ada mungkin sedikit penjelasan lagi bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, lebih bersifat pada satu arah. Yang terakhir berupa hukuman fisik biasanya.
Sementara untuk konsekuensi itu sifatnya berencana atau ada kesepakatan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman karena selalu dimonitor. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, untuk restitusi mungkin ini adalah hal baru bagi kita. Restitusi adalah proses menciptakan baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Lanjut pada 5 posisi kontrol guru. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini pasti pernah mengalami posisi yang 5 ini, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi pemantau, serta terakhir adalah posisi manajer. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu video berikut ini Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daniel Bosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Menunjuk, menyakiti, dan adil. Pertemuan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
ada kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus duduk aku jadi guru absen. Udah sering banget loh. Ibu lupa apa ya Pak? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Kak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau kamu. Sana cepat, pelan. Maaf ya Bu, maaf sekali. Mengingat rasa bersalah berbicara dengan teman. Nah, kata yang saya menjadi orang yang gagal. Memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap gurunya lebih salah, dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ini saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan salahnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam aksi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendak gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan terikat oleh guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan kepada orang tertentu. Di sini, absennya, sehingga nilai murid bisa berkurang kembali, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Demi bakti para ibu pertiwi. Tadi Bu, Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naya. Maaf Bu,
masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Mengenai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan digunakan oleh kakak dan ibu Naren ya? Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang pengajar. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penyelenggara 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Nah, Bapak Ibu, setelah menyaksikan video tadi, kira-kira kita kesehariannya sebagai seorang pendidik lebih sering di posisi apa? Posisi apa pendidiknya? 2 dan 3. Posisi apa itu pendidiknya? Ya, jadi Bu Mike berada pada 2 posisi tadi Bu Mike, sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai posisi kontrol. Posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, setelah menyaksikan video 5 posisi kontrol guru tadi, ada tidak yang bisa menceritakan selama ini sebagai pendidik berada pada posisi apa? Bu Mike?
Terima kasih Bu Yanti yang sudah memberikan waktunya. Dari 5 posisi kontrol guru tadi, ya alhamdulillah menjadi suatu ilmu buat kita ya untuk kedepannya. Dari kelima itu berdasar pengalaman selama saya mendidik, saya sudah melakukan 3 dari 5 ini ya. Yang pertama, dulu sempat merasa menjadi penghukum. Mungkin karena saya beralasan saya seorang guru olahraga jadi saya keras. Tetapi berjalannya waktu, proses saya mengajar, ternyata itu bukan dikatakan itu tidak bagus, tetapi terlalu keras rasanya buat peserta didik kita untuk tingkat sekolah dasar. Jadi secara berlahan saya mencoba dengan pengalaman yang saya rasakan sampai saat ini. Yang untuk saat ini posisinya saya memiliki posisi kontrol guru ini di posisi kedua dan ketiga ya Bu Yanti ya. Pembuat peserta didik merasa bersalah itu saya rasakan. Terus yang kedua kesepakatan kita dengan siswa itu yang saya rasakan saat ini saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mege atas ceritanya. Nah, menurut Bapak Ibu, dari antara 5 posisi kontrol yang telah kita saksikan tadi, manakah posisi kontrol yang baik? Yang lebih idealnya yang mana? Iya, posisi manajer. Nah, ya pada posisi manajer ini kita sebagai guru, jika ada siswa kita yang bermasalah, maka kita akan berkolaborasi dengan siswa kita dengan melakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi nanti ada penjelasan berikutnya Bapak Ibu. Lanjut keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar apa itu keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau mungkin dari kita dulu-dulunya itu yang kita kenal adalah peraturan kelas. Nah, sementara ini berproses kita akan membuatnya menjadi keyakinan kelas. Nah, mengapa demikian? Nampak dari perbedaannya Bapak Ibu, bahwa peraturan kelas itu merujuk pada aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh guru atau sekolah untuk mengatur perilaku dan interaksi di dalam kelas dan bersifat satu arah. Bersifat satu arah di sini maksudnya bahwa gurulah yang membuat peraturan tersebut. Tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Sementara kalau keyakinan kelas mengacu pada gagasan atau prinsip-prinsip mendasar yang diyakini oleh sekelompok murid atau individu di dalam kelas dan disepakati bersama-sama. Mungkin di antara Bapak Ibu juga sudah ada yang membuat keyakinan kelas, yang mana prosesnya yaitu kita meminta murid untuk menyebutkan apa saja aturan-aturan yang bisa dilakukan atau diterapkan di kelas kita nantinya. Nah, untuk keyakinan kelas ini ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 1C. Yang pertama yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu menyelesaikan tugas. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu meminta izin sebelum keluar kelas. Yang keenam, setiap anggota kelas perlu membuat surat izin jika berhalangan masuk. Masuk kita ke segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Belum Bapak Ibu? Baiklah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang mana untuk tahapannya adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan itu.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik adalah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu melakukan karena mempertahankan untuk yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita remotivasi secara intrinsik. Dengan pernyataan atau kalimat pertanyaan yang bisa kita hadirkan kepada murid yaitu, yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Yang ketiga, kamu ingin menjadi seperti apa? Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 1C. Meminjam punya teman. Jadi sebelum kita memakai, kita izin dulu ya. Teman, izin dulu ya. Pinjam ya penghapusnya. Ya, itu ya nak ya. Nah, di sini berarti tidak menyalakan kasih, tidak akan menghakimi kasih, tapi kita akan mencari solusi. Nah, solusinya tadi yang dikasih bilang, tolong mama untuk mengingatkan, untuk membawa peralatan tulis dengan lengkap. Yang kedua, kita kasih ketinggalan lagi kenapa tulisnya saat berada di sekolah. Boleh saja kita memakai punya teman, tapi harus bagaimana tadi? Harus dipinjam terlebih dahulu, harus izin terlebih dahulu. Masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Ya, apa saja contohnya nak? Meminjam harus diisi terlebih dahulu. Selain itu apa lagi? Keluar kelas minta izin, misalkan mau ke pipis, mau ke toilet, berarti harus izin dahulu. Lalu apa lagi? Meminjam punya teman harus izin dulu. Nah, itu
tadi adalah contoh penanaman segitiga diskusi yang saya lakukan di kelas saya, yaitu dengan kasus seorang anak yang memakai peralatan tulis temannya tanpa izin terlebih dahulu. Lanjut Bapak Ibu, berikut adalah dokumentasi budaya positif yang telah kita laksanakan di sekolah. Yang pertama itu budaya 5S, bersalaman sebelum masuk kelas. Yang kedua, sholat duha secara berjemaah. Yang ketiga, sholat zuhur berjemaah. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima, membawa bekal dan makan bersama. Yang keenam yaitu gotong royong. Nah, sekian penerapan budaya positif, diseminasi budaya positif hari ini. Untuk refleksinya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari materi yang saya sampaikan? Boleh mewakili. Silakan salah satu anggota dari anggota diseminasi untuk menjelaskan bagaimana perasaannya setelah mendengarkan pemaparan tadi. Baiklah, terima kasih tadi pemaparan tentang diseminasi positif di sekolah ya. Mungkin ini pengetahuan baru, sementara bukan baru ya. Cuma mungkin penerapannya belum kita laksanakan dengan baik. Seperti contoh kasus tadi anak yang kedapatan minjam punya temannya tanpa izin. Kalau biasanya kalau saya pribadi itu mungkin langsung tegur anak itu kan di depan kelas, tidak manggilnya satu persatu gitu. Mungkin dengan lihat ini mungkin bisa dirubah persepsi saya bagaimana cara menegur anak yang menyalahi aturan gitu. Jadi bagus sekali gitu videonya. Jadi kita bisa memanggil anak secara pribadi, kemudian ditanyakan, kemudian dibuat kesepakatan bagaimana bagusnya, apa yang harus dilakukan supaya hal itu tidak terjadi lagi gitu. Kemudian ada pembiasaan yang mungkin sudah kita laksanakan, tapi mungkin kurang diaktifkan mungkin gitu ya. Apalagi saya di kelas tinggi kadang kalau anak sudah siap tugas, siapa yang paling cepat itu pulang gitu. Kadang lupa berdoanya, kadang anak lupa bersalam gitu ya. Mungkin bisa saya rubah, walaupun berubah itu bukan langsung berubah gitu kan, mungkin secara bertahap ya, butuh proses gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Tisa atas refleksinya. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Semoga dengan pemaparan materi ini kita menjadi pendidik yang lebih baik lagi secara berproses. Saya sudahi dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah menyampaikan tentang diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru teman sejawat dan telah melihatkan apa saja budaya positif yang berada di sekitar sekolah kita SD Negeri 37 Alam Lawas. Lebih kurang saya selaku MC, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri demi bakti para ibu pertiwi, demi bakti para ibu pertiwi.